Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Di sebuah rumah sakit terbaik di ibu kota, Asya berjalan dengan jas putihnya, tidak lupa stetoskop yang setia menemani Asya. Gadis itu melangkah menyusuri koridor rumah sakit, siap untuk menjalani tugasnya sebagai dokter di rumah sakit besar itu. Tidak menunggu lama bagi Asya untuk mendapat pekerjaan pasca wisuda. Gadis anggun, berhijab, pemilik senyum manis gulali itu kini sudah menjadi salah satu dokter di RSCW. Lulusan terbaik memang selalu yang dicari, dan salah satunya adalah Asya. Beberapa saat kemudian, setelah memeriksa data-data di tangannya, Asya kemudian meninggalkan ruangan. Ia berjalan menuju koridor lain, tempat para VIP dirawat. Matanya menyapu tiap pemandangan serba putih yang ia lewati. Sesekali melempar senyum pada tenaga medis lain yang lebih senior dan beberapa perawat yang kebetulan saling berpapasan. Tiba di bangsal VIP, Asya bersama perawat pun masuk ke dalam sana. Klik, Asya masuk ke salah satu bangsal VIP itu sambil menyapa si pasien. Tanpa banyak basa-basi karena pasien masih anak remaja sekitar umur 19-an, Asya pun bekerja secara profesional. Setelah memeriksa beberapa luka karena kecelakaan kecil, Asya pun permisi dan dilihat tatapan mata pasien yang tidak ramah padanya. Tapi Asya tidak memusingkan akan hal itu. Begitu keluar, suster langsung menarik jas Asya dengan gemas. "Dok, tadi kok nggak minta foto?" "Ya ampun, ganteng banget aslinya," seru perawat yang usianya hampir sama dengan Asya. Dahi Asya mengkerut, bola matanya berputar, seolah berpikir, memang pasiennya tadi siapa? Ngapain juga minta foto? Ada-ada aja susternya ini. Memangnya dia siapa, sus? Ya ampun, dokter Asya nggak tahu. Jangan bercanda, dok. Dia artis terkenal yang main GGSS, pacarnya Konsina. Asya semakin mengernyitkan dahi, makin tidak paham. Siapa lagi itu Konsina? "Dokter Asya nggak pernah nonton TV?" tanya suster yang merasa dokternya lagi bercanda. "Maaf sus, tapi aku nggak kenal." Suster muda itu hanya bisa tepuk jidat. Sebenarnya apa saja yang dilakukan dokternya itu, sampai artis terkenal itu yang jadi pasiennya malah cuek bebek. Dokter tersebut sengaja atau memang benar-benar nggak tahu sih. Suster sampai geleng-geleng kepala. Karena masih ada pasien lain yang harus dikunjungi, Asya pun melupakan bahasan mengenai pasiennya yang artis tersebut. Ia pun tidak mengenal. Maklum, Asya jarang nonton TV. Paling juga nonton Mbak Najwa atau Andi. Jarang nonton sinetron, jadi wajar kalau gaptek tentang dunia persinetronan. Akan tetapi jangan ditanya tentang obat-obatan. Dia adalah yang terbaik di bidangnya. Asya lebih akrab dengan Sanmol daripada artis. Tidak terasa hari sudah menjelang sore. Asya pun pulang. Harusnya ia ada janjian sama Haris, pria yang sudah ia pacari tersebut. Tapi kata Haris, dia ada acara. Jadi acara kencan yang mereka rencanakan pun gagal. Asya pun langsung pulang ke rumah. Malah enak, bisa bermanja bersama bapaknya. Di sebuah acara ulang tahun, bukan ulang tahun anak-anak, tapi ulang tahun teman Haris. Ini yang membuat Haris tidak menepati janjinya pada Asya. Sebenarnya ia mau menolak undangan pesta di sana, tapi nggak enak, semua pada memaksa. Alhasil, ia akhirnya ikut kumpul-kumpul tidak jelas dengan orang-orang yang juga tidak jelas itu. Nyanyi-nyanyi, joget-joget, sudah seperti cacing kesiram air rinso. Terus terang, Haris ingin lenyap saja dari hiruk pikuk ruangan itu. Tapi kok nggak enak, akhirnya ia tahan-tahan. "Nggak kesana," sapa teman Haris yang mau ngajak goyang. Haris tersenyum tipis sambil menggeleng, kemudian meminum minuman di depannya. Dan dari seberang meja sana, seorang wanita mengamati dengan sorot mata aneh.
Bibirnya tersenyum pada pria di depannya, akan tetapi ia diam-diam memperhatikan Haris dari jauh. Dialah primadona pesta tersebut. Ya, ini adalah ulang tahun wanita tersebut, Clara Diandra. Hari ini ia mengadakan pesta meriah untuk mengundang teman-temannya. Pagi harinya di Hotel Exxon, salah satu hotel bintang 4 di kota itu, di atas ranjang yang sudah sangat berantakan, 2 pasang kaki menyembul dari balik selimut. Di lantainya yang putih banyak barang yang berserakan, kemeja, celana, CD, OBH, kacamata kuda, segitiga renda-renda, semua berserakan di lantai. Tiba-tiba salah satu kaki tersebut bergerak-gerak. Pria itu kemudian mengerjap. Kepalanya terasa sangat pusing. Dia adalah Haris. Ya, pria itu berakhir di ranjang setelah acara pesta semalam. Haris mengusap matanya, mengumpulkan kesadaran. Tangannya terus memijit pelipisnya, benar-benar pusing. Sepertinya ia butuh obat bintang 7 untuk mengusir rasa peningnya. Sesaat kemudian, kesadaran pria itu mulai tersusun. Seperti mengumpulkan kepingan puzzle, Haris refleks menyibak selimut. Pria tersebut langsung syok. Seorang gadis tidur di ranjang yang sama. Astagfirullahalazim. Haris makin panik tatkala melihat dirinya tidak memakai apa-apa. Makin kacau, Haris mengusap wajahnya dengan kasar. Pria itu benar-benar dalam masalah besar. Haris masih berjibaku dengan rasa frustasinya. Ia sangat terpukul dengan apa yang sudah ia lakukan. Sembari memejamkan mata lekat-lekat, Haris bisa mengingat bagaimana kejadian tadi malam. Semakin diingat, semakin gambaran kejadian semalam seperti terputar di depan mata. Ya, Haris sudah melakukan sesuatu yang salah, sebuah kesalahan yang mungkin tidak akan termaafkan oleh Asya. Bagaimana bisa pria itu semalam malah tidur dengan Clara? Teman main, bukan teman akrab, hanya sekedar kenal, tapi malah sudah melakukan HB. Sungguh ironis. Ditambah lagi, tidak ada bercak di atas sprei. Ya, Clara sudah pasti gadis yang tidak gadis lagi. Wanita itu pasti sudah menjebak dirinya. Marah, tapi dia juga merasa bersalah. Ia hanya bisa mengepalkan tangan, kemudian mengusap wajahnya dengan kasar. Ia tahan, ingin teriak yang kencang. Beberapa saat kemudian, Haris sudah kembali memakai bajunya dengan lengkap. Meski nampak kusut, ia duduk di tepi ranjang sembari menatap Clara. Gadis itu masih terlelap. Pria itu benar-benar bingung harus bagaimana. "Clara, bangun! Clara!" panggil Haris. Clara pun menggeliat, membuat selimut yang semula menutupi tubuhnya sedikit tersingkap, sehingga membuat tubuhnya kembali terekspos. Marah, benci, stres, Haris kemudian membetulkan selimut. "Bangun, aku tahu kamu pura-pura tidur," gertak Haris yang sepertinya sangat putus asa. Ia memikirkan bagaimana nasib Asya. Dengan gaya mempesona seperti ulat bulu yang sedang gatal-gatalnya, Clara menggeliat kembali, kemudian meraih lengan Haris. "Aku ngantuk banget, semalam kamu hebat, Riz. Kuat banget mainnya. Aku pikir kamu pria polos, ternyata kamu sangat panas juga di atas ranjang," celoteh Clara dengan bibir yang dibuat memble, biar nampak lebih menggoda. Kepala Haris rasanya makin nyut-nyutan. Ingin rasanya ia berteriak marah pada Clara, tapi bayangan semalam saat ia naik ulat bulu tersebut membuatnya ingin lenyap dari muka bumi sekarang juga. Ia mengusap wajahnya berkali-kali. Sungguh Haris pada mod frustasi. "Kamu pasti menjebakku. Apa kau menaruh obat pada minumanku?" tuduh Haris yang sudah mulai bisa mengatur nafas. Sejak tadi ia menahan emosi. "Apa maksudmu, Riz?" tanya Clara pura-pura polos. "Aku gak mungkin ngelakuin itu saat sadar. Pasti kamu melakukan sesuatu," gertak Haris marah. "Ya ampun Haris, kamu kok begitu setelah apa yang terjadi semalam sama kita? Ya ampun, aku gak nyangka kamu pria seperti itu," ujar Clara pura-pura set. Ia memasang muka seperti korban.
Haris tidak bisa berkata-kata, dan lagi ia juga tidak tahu harus bagaimana akan dibawa kemana masalah ini. Clara mulai mengamati wajah Haris yang frustasi tersebut. Kemudian ia kembali berakting. Oke, fine, terserah kamu sekarang. Anggap saja ini gak pernah terjadi, ketus Clara. Wanita itu kemudian turun dari ranjang dan Haris langsung memalingkan wajah. Clara tersenyum licik, kemudian memungut semuanya, CD, OBH, dan semua pakaian yang tergeletak di atas lantai. Beberapa saat kemudian, keduanya sama-sama keluar dari kamar hotel. Anggap kita tidak pernah kemari, anggap juga gak ada sesuatu antara kita, cetus Clara. Wanita itu kemudian berbalik, berjalan mendahului Haris sambil berjalan angkuh. Clara tersenyum jahat. Kena kau, gumamnya kemudian menghilang masuk dalam lift. Sedangkan Haris, ia menyandarkan tubuhnya pada tembok hotel, membenturkan belakang kepalanya, menyesali apa yang sudah terjadi semalam.